Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan manajemen keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Pertama kita akan membahas tentang definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah gabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis yang dilakukan oleh manajer keuangan dengan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencari, mengelola, dan membagi dana yang bertujuan memberikan keuntungan bagi keberlanjutan perusahaan dan pemegang saham. Kegiatan utama manajemen keuangan adalah memperoleh dana. Yang kedua adalah menggunakan dana. Yang ketiga adalah mengelola aset atau aktiva. Selanjutnya kita akan bahas perkembangan manajemen keuangan dan teori keuangan. Di awal tahun 1960 sampai 1970, manajemen keuangan berkembang dari pemilihan aset dan liabilities yang digunakan untuk memaksimumkan nilai. Kemudian berkembang pada tahun 1980, yaitu adanya konsentrasi terhadap inflasi dan efek suku bunga, adanya konsentrasi dalam deregulasi lembaga keuangan, kemudian ada pembahasan tentang penggunaan komputer dalam analisis keputusan keuangan, terus banyaknya bermunculan pasar keuangan internasional. Kemudian di tahun 1990 berkembang lagi, tapi lebih fokus ke manajemen keuangan internasional. Di kita summary-nya, teori keuangan itu berproses dari tahun 1900 sampai abad 21 ini, yaitu tentang teori pasar modal, berkembang tentang postur modal, dividen, diskon aliran kas, agensi, dan informasi keuangan lainnya. Peran manajemen keuangan yang pertama sebagai fungsi dalam memperoleh dana dan menggunakan dana. Peran selanjutnya sebagai penentu penggunaan, itu menentukan jumlah aktiva yang digunakan untuk investasi. Peran selanjutnya sebagai output, yang nanti laporan keuangan akan digunakan dalam memperoleh dana dari eksternal, yaitu pasar modal atau berdasarkan hutang. Fungsinya sebenarnya manajemen keuangan itu untuk pedoman si manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan, kemudian pedoman bagi tim marketing, produksi, personalia, dan keuangan dalam strategi kegiatan usaha perusahaan. Tujuan manajemen keuangan itu adalah menambah nilai perusahaan, menjaga kestabilan finansial, dan memperkecil risiko untuk sekarang ataupun masa yang akan datang. Peluang karir dalam manajemen keuangan bisa dalam budget officer, manajer keuangan, ada financial manager, dan direktur manajer keuangan, ada analisis lembaga keuangan seperti bank, ada juga peluang dalam analis perusahaan, pasar modal, atau BI exchange. Dalam struktur organisasi, manajemen keuangan digunakan di bendaharawan atau treasury, dan dalam admin pembukuan seperti akuntan. Dalam fungsi keuangannya, manajemen keuangan dibagi atas 3, dalam menentukan alokasi dana, dalam menentukan pembiayaan dan struktur modal, dan menentukan keputusan investasi. Tanggung jawab manajer keuangan sebagai pengguna sistem manajemen keuangan itu adalah bertanggung jawab dalam memilih produk dan pasar, bertanggung jawab dalam strategi riset, investasi, dan produksi, bertanggung jawab dalam seleksi, pelatihan, pengorganisasian, dan pemotivasian, dan bertanggung jawab dalam memperoleh dana yang tepat bagi perusahaan. Peran manajemen keuangan itu sebagai
pemegang keputusan investasi, terus berfungsi dalam keputusan pendanaan, dan pada keputusan dividen. Keputusan investasi itu masuknya dalam harus bijak dalam memutuskan bentuk investasi. Sedangkan dalam keputusan pendanaan itu hubungannya dengan mempelajari segala sumber dana perusahaan, baik penanaman uang, utang maupun modal. Dan keputusan dividen itu berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan sebagai besaran laba yang akan dibagikan, tingkat stabilitas dividen, dividen saham, pemecahan saham, dan penarikan saham yang telah beredar. Keputusan manajemen keuangan digunakan dalam penganggaran modal, struktur modal, dan modal kerja. Tahap dalam manajemen keuangan itu ada tahap perencanaan sebelum dalam proses kegiatan aktivitas perusahaan. Setelah direncanakan pelaksanaannya seperti apa, setelah dilaksanakan diteliti lagi, direview lagi apakah sudah sesuai untuk tadi menambah nilai perusahaan. Prinsip manajemen keuangan itu adalah konsistensi. Konsisten dalam mengelola keuangan itu prinsipnya kebijakannya harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Akuntabilitas, kewajiban hukum dan moral dalam pemberian penjelasan mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Transparansi, keterbukaan pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Terus kelangsungan hidup itu maksudnya menjaga kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi sehingga menyesuaikan antara biaya operasional dan dana yang tersedia. Kemudian ada integritas. Integritas itu setiap orang atau individu wajib memiliki integritas tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan. Kemudian ada pengelolaan. Manajemen keuangan harus dapat mengelola dana dengan baik dan benar sesuai dengan karakter organisasi atau perusahaan. Kemudian ada standar akuntansi. Sistem akuntansi yang diinginkan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi berlaku secara umum atau PSAK. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atasnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.